cari jalur lain. Hingga kini, aparat gabungan masih berjaga di dua desa tersebut. Dari Flores Timur NTT, Joni Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mikrobus jenis van menabrak truk di jalur tol Paspro kilometer 814, Desa Cukur Gondang, Kabupaten Pasuruan. Ya, akibatnya 5 orang meninggal dunia, sementara 8 korban lainnya luka-luka. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialiNews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bayu Pradana. Dan saya Galuh Pandu, pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. 4 unit ambulan jasa marga ada kecelakaan di tol daerah Cukur Gondang yang MC 4 orang. Sebuah mobil travel jenis elok menabrak truk di jalur tol Paspro kilometer 814 di Desa Cukur Gondang, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Kondisi mobil minibus bagian depan nyaris tak terbentuk usai kecelakaan, sementara supir truk melarikan diri. Akibat peristiwa ini, 5 korban meninggal dunia dan 8 orang lainnya luka-luka. Pasca kecelakaan, petugas di Lantas Polda Jatim melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Dari hasil olah TKP sementara, kendaraan travel diketahui melaju dengan batas normal, dengan kecepatan di bawah 100 km per jam dari arah Probolinggo menuju Surabaya. Namun saat di lokasi kejadian, mobil travel tiba-tiba menabrak truk di depannya hingga ringsek dan sempat menghantam pagar pengaman tol sebelum berhenti. Diduga sopir travel mengantuk, sementara di lokasi kejadian minim penerangan dan lampu belakang truk diduga tidak berfungsi. Saat ini, polisi masih memburu truk tersebut dengan cara mengecek sejumlah CCTV yang terpasang di exit tol, mulai dari Setojayan, Kota Pasuruan hingga Surabaya. Dari fakta-fakta yang kami temukan juga di TKP, dengan kerusakan kendaraan elok, di mana ada kerusakan cukup parah di bagian depan, yang diduga kendaraan tersebut sebelum berada pada posisi akhir menabrak guardrail, terlebih dahulu ada mendapatkan benturan yang diduga kendaraan di depannya yang sampai saat ini masih terus kami lakukan penyelidikan, pendalaman, diduga kendaraan besar jenis truk yang saat ini juga masih kami lakukan pencarian. 5 korban meninggal dunia sudah dibawa ke rumah duka masing-masing, sementara 8 korban luka-luka masih dirawat di RSUD Grati, Kabupaten Pasuruan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pandut seberang nah. Di para kumkumam sebelum kumkum. Tolong segera ke TKM lah. Kepulan asap hitam disertai kobaran api menghanguskan bangunan ruko 4 pintu yang terbuat dari kayu di Kelurahan Pahandut Seberang, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah pagi tadi. Warga sekitar panik dan berhamburan keluar rumah karena api yang membesar cukup dekat dengan rumah mereka. Sejumlah petugas dan mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Saat ikut memadamkan api, seorang warga tersengat listrik. Beruntung korban selamat setelah dievakuasi sejumlah relawan keluar dari lokasi kebakaran menuju ke tempat yang lebih aman. Setengah jam kemudian, api berhasil dipadamkan oleh tim damkar. Menurut warga, kobaran api pertama kali muncul dari bagian bawah ruko yang ada penghuninya.
api dari bawah. Bawah di ruko yang bagian mana? Yang pojok, yang pojok, yang ada orangnya. Kami diterima informasinya jam 10:15. Jam 10:15 tindakan langsung kita lakukan dalam kondisi listrik sedang menyala. Ada yang kesetrum tadi, Pak? Iya, karena Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Namun demikian, polisi masih menyelidiki dengan meminta keterangan sejumlah saksi. Akibat peristiwa ini, pemilik ruko menderita kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pukul 9.34 proses evakuasi sudah dilaksanakan. Terakhir kru pilot yang kami identifikasi pilot sementara sebagai pilot terjepit di posisi pilot, tapi udah kita evakuasi. Posisi sekarang sudah di puskesmas terdekat. Pesawat perintis Sam Air rute Gorontalo Pohuwato jatuh di wilayah desa Imbodu, Kecamatan Randangan Pohuwato, Gorontalo. Menurut informasi sementara, pesawat terjatuh saat akan mendarat di Bandara Udara Panua, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo. Pesawat Sam Air jenis pesawat PKSMH ini dilaporkan hilang kontak pada pukul 7:22 waktu Indonesia Tengah. Dilaporkan 4 orang tewas dalam peristiwa tersebut, diantaranya 3 orang kru pesawat dan 1 orang penumpang. Dan terakhir kontak pesawat tersebut dari Airnav Makassar sekitar pukul 7.22. Untuk kondisi penumpang, penumpang beserta kru dalam keadaan meninggal dunia dan sementara sudah dievakuasi ke Puskesmas Randangan. Korban tewas yakni pilot atas nama Kapten M. Saiful Rubi, co-pilot M. Arthur Piko, engineering pesawat Budianto, dan penumpang Trimeke Malik. Saat ini seluruh korban telah dievakuasi ke Puskesmas Motolohu, Pohuwato. Dari Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, Nur Faizillah Hasan, iNews melaporkan. Pertemuan dari Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan beberapa pimpinan negara sahabat yang hari ini ikut datang dalam acara pelantikan Presiden di MPR RI tadi. Ada mungkin 9 negara hari ini yang datang kepala negaranya ke istana atau kepala pemerintahnya ke istana untuk disambut oleh Presiden Prabowo Subianto. Ini merupakan sebuah courtesy, sebuah penghormatan disambut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto karena pimpinan-pimpinan negara sahabat ini datang jauh-jauh ke Jakarta untuk menghadiri pelantikan Presiden. Ini juga bagian dari upaya mempererat persahabatan antara Indonesia dengan negara-negara sahabat, sekaligus juga nanti memperkuat potensi-potensi kerjasama antara Indonesia dengan negara-negara sahabat tersebut. Ada yang hadir Wakil Perdana Menteri Australia, ada kemudian juga Menteri Luar Negeri dari UK, ada Wakil Perdana Menteri Selandia Baru, ada Perdana Menteri Korea Selatan, ada Perdana Menteri Singapura, negara tetangga kita, ada Perdana Menteri Papua Nugini, Perdana Menteri Vanuatu, Wakil Presiden Laos, dan Wakil Presiden Republik Rakyat China. Jadi 9 pimpinan pemerintahan atau kepala negara hari ini disambut oleh Presiden Prabowo Subianto di istana dalam rangka menghormati kedatangan mereka ke Jakarta. Selain ramah tamah, ini tentu akan menjadi titik penting di awal pemerintahan untuk memperkuat kerjasama antara negara kita dengan negara-negara sahabat ke depannya. Sesuai dengan pidato Pak Prabowo tadi di MPR RI, bahwa kita akan bersahabat dengan seluruh negara. Kita tidak akan terlibat dengan kerjasama fakta pertahanan tertentu, tapi kita akan tetap di garis kebijakan luar negeri kita yang non-blok dan bekerja sama dengan semua negara. Saya harap mungkin itu
yang bisa saya sampaikan kali ini, dan ini mungkin konferensi pers pertama di masa pemerintahan Bapak Prabowo Subianto. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Presiden Prabowo Subianto menerima tamu dari berbagai negara sahabat, salah satunya Perdana Menteri Korea Selatan Han Dok-soo. Para tamu negara hadir di istana untuk memberikan selamat kepada Prabowo Subianto pasca dilantik dan membahas kerjasama bilateral. Tamu negara mulai datang sejak Minggu sore di Istana Merdeka Jakarta. Joko Widodo bersama Ibu Negara Ibu Iriana tiba di Bandara Adi Sumarmo, Boyolali, Jawa Tengah sekitar pukul 16.15 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya mereka bertolak dari Lanut TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jokowi dan Iriana menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara jenis Boeing 737 A7309. Di sekitar Bandara Adi Sumarmo, masyarakat antusias menyambut kedatangan Jokowi sejak siang hari. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo meninggalkan Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat Minggu siang. Setelah menyelesaikan masa tugasnya, Jokowi berangkat dari Istana Merdeka menuju Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma untuk kembali ke Surakarta menggunakan Maung Garuda. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju era Jokowi berbaris di apron Bandara Landasan Udara Halim Perdana Kusuma. Mereka datang ke Halim untuk mengantar dan melepas Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, kembali ke Surakarta, Jawa Tengah, dan meninggalkan Jakarta dengan menaiki pesawat TNI AU dengan nomor ekor A7309. Yang sangat besar, dengan seluruh persoalan-persoalan yang ada, dengan seluruh keinginan-keinginan besar, cita-cita masyarakat yang juga sangat banyak sekali. Tidak semua bisa kita kerjakan. Oleh sebab itu, saya sampaikan kepada Bapak Presiden, saya serahkan seutuhnya impian, harapan, cita-cita besar dari 280 juta rakyat Indonesia kepada Bapak Presiden Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Dan semoga beliau diberikan kesehatan, kekuatan untuk memimpin negara yang sangat besar ini. Pak, Bapak itu adalah presiden yang sangat lekat dengan rakyat, Pak. Ini kan sebelum Bapak pulang, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat, Pak. Rukun, bersatu, berangkulan, membangun negara ini sesuai yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo. Ya. Dari pertama Pak Prabowo. Pak Prabowo izin Pak, boleh Pak sedikit Pak. Mungkin terakhir Pak pesan kepada pesan kepada Pak Jokowi sebelum pulang Pak. Sedikit saja Pak. Ya, kita mendoakan yang terbaik. Demi Allah, saya bersumpah. Prabowo Subianto dan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia. Wakil Presiden Republik Indonesia. Prabowo Gibran resmi memimpin Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Pengucapan sumpah berlangsung saat sidang paripurna MPR RI di Gedung Bangsaran, Jakarta Pusat. Sidang paripurna dipimpin oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Agenda dilanjutkan dengan pertukaran tempat duduk Presiden dari Jokowi ke Prabowo. Diikuti pertukaran tempat duduk dari Ma'ruf Amin ke Gibran Rakabuming Raka. Dalam kesempatan ini, Prabowo Subianto juga memberikan pidato pertamanya sebagai Presiden RI di hadapan seluruh peserta sidang dan tamu undangan yang hadir di gedung MPR RI. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Celah, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Beberapa saat yang lalu, di hadapan majelis yang terhormat ini, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, dan yang terpenting di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya, Prabowo Subianto, dan Saudara Gibran Rakabuming Raka telah mengucapkan sumpah untuk mempertahankan undang-undang dasar kita, untuk menjalankan semua undang-undang dan peraturan yang berlaku, untuk berbakti kepada negara dan bangsa. Sumpah tersebut akan kami jalankan dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab dan dengan semua kekuatan yang ada pada jiwa dan raga kami. Kami akan menjalankan kepemimpinan pemerintah Republik Indonesia, kepemimpinan negara dan bangsa Indonesia dengan tulus, dengan mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka-mereka yang tidak memilih kami. Kami akan mengutamakan kepentingan bangsa Indonesia, kepentingan rakyat Indonesia di atas segala kepentingan, di atas segala golongan, apalagi kepentingan pribadi kami. Saudara-saudara sekalian, tantangan, rintangan, hambatan, dan ancaman yang dihadapi oleh bangsa Indonesia di tengah dinamika dan pergolatan dunia tidak ringan. Saudara-saudara sekalian, kita faham, kita mengerti bahwa karunia yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada kita sungguh sangat besar dan sungguh sangat beragam. Kita memiliki luas wilayah daratan dan lautan yang sangat besar. Kita memiliki kekayaan alam yang sangat besar. Kita mengerti bahwa sumber alam ini terdiri dari sumber-sumber alam yang sangat penting untuk kehidupan manusia di abad ke-21 dan seterusnya. Namun, di tengah segala karunia tersebut, di tengah segala kelebihan yang kita miliki, yang memang membuat kita harus menghadapi masa depan dengan optimis, tetapi kita pun harus berani untuk melihat hambatan, tantangan, rintangan, ancaman, dan kesulitan yang ada di hadapan kita. Saya selalu mengajak saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air untuk menjadi bangsa yang berani, bangsa yang tidak takut tantangan, bangsa yang tidak takut rintangan, bangsa yang tidak takut ancaman. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya sejarah kita adalah sejarah dengan penuh kepahlawanan, penuh pengorbanan, penuh keberanian. Tidak hanya pemimpin-pemimpin, tapi keberanian rakyat kita menghadapi segala tantangan, bahkan invasi dari bangsa lain. Saudara-saudara sekalian, kita faham dan kita mengerti bahwa kemerdekaan kita bukan hadiah. Kemerdekaan kita dapat dengan pengorbanan yang sangat besar. Saudara-saudara sekalian, dan kita harus faham dan ingat selalu, pengorbanan yang paling besar adalah pengorbanan dari rakyat kita yang paling miskin. Wong cilik yang berjuang, yang memberi makan kepada pejuang-pejuang. Janganlah kita lupa, waktu kita
Perang kemerdekaan kita tidak punya anggaran, kita tidak punya APBN, pasukan kita tidak digaji. Siapa yang memberi makan kepada kita? Yang beri makan adalah para petani di desa-desa. Yang beri makan adalah para nelayan. Yang beri makan adalah para pekerja. Terus-menerus mereka yang mendirikan Republik Indonesia. Sekarang saya mengajak saudara-saudara, terutama unsur pimpinan dari semua kalangan, dari kalangan cendekiawan, dari kalangan ulama, dari kalangan pengusaha, dari kalangan pemimpin politik, dari kalangan pemuda dan mahasiswa. Mari kita berani menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Saudara-saudara sekalian, tantangan yang besar yang kita hadapi ada yang berasal dari luar kita. Tapi harus kita akui, harus kita berani mengakui, banyak tantangan, banyak kesulitan, banyak rintangan yang berasal dari diri kita sendiri. Ada tantangan-tantangan, kesulitan-kesulitan yang terjadi karena kita kurang waspada. Karena kadang-kadang kita tidak handal dan tidak piawai dalam mengurus kekayaan kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, marilah kita berani mawas diri. Marilah kita berani menatap wajah kita sendiri. Dan mari kita berani memperbaiki diri kita sendiri. Marilah kita berani mengoreksi diri kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, kita harus menghadapi kenyataan bahwa masih terlalu banyak kebocoran, penyelewengan, korupsi di negara kita. Ini adalah yang membahayakan masa depan kita dan masa depan anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Kita harus berani mengakui terlalu banyak kebocoran-kebocoran dari anggaran kita, penyimpangan-penyimpangan, kolusi di antara para pejabat politik, pejabat pemerintah di semua tingkatan, dengan pengusaha-pengusaha yang nakal, pengusaha-pengusaha yang tidak patriotik. Janganlah kita takut untuk melihat realita ini. Kita masih melihat sebagian saudara-saudara kita yang belum menikmati hasil kemerdekaan. Terlalu banyak saudara-saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan. Terlalu banyak anak-anak kita yang berangkat sekolah tidak makan pagi. Terlalu banyak anak-anak kita yang tidak punya pakaian untuk berangkat sekolah. Saudara-saudara sekalian. Inilah Interupsi. Mempertanyakan rasa keadilan. Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? Kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata. Buat saya ada sesuatu yang menarik. Mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan ya walaupun agak juga kita masuk ke yang 30 tahun nanti kali ya. Interupsi hanya di iNews. Prosesi pisah sambut dari Presiden ke-7 Joko Widodo kepada Presiden Prabowo Subianto dibuka dengan upacara militer yang digelar di Istana Merdeka Jakarta sekitar pukul 13.30 siang tadi. Dalam prosesi juga terlihat Prabowo dan Jokowi berjalan bersama menyapa para barisan militer. Penyerahan memori jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Sementara itu, Wakil Presiden ke-13 Maruf Amin dan Wakil Presiden ke-14 Gibran Raka Buming Raka mengikuti pisah sambut di Istana Wakil Presiden. Yang berbeda, pada pisah sambut Wapres ini tidak ada upacara khusus. Foto bersama selesai.
Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya acara ramah tamah yang diawali dengan pemberian ucapan selamat. Nama pimpinan dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo. Dan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Atas pengabdiannya kepada masyarakat, bangsa dan negara. Semoga amal Bapak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hajah Iriana Joko Widodo dan Ibu Hajah Wuri Estu Ma'ruf Amin yang dengan penuh kesetiaan mendampingi Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin. Presiden ke-8 Prabowo Subianto melepas Joko Widodo dan Ibu Iriana dengan penuh kehormatan. Bisa sambut Presiden RI dimulai dari Istana Kepresidenan. Presiden ke-8 Prabowo Subianto melepas mantan Presiden ke-7 Joko Widodo. Presiden Prabowo mengantar mantan Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana yang akan bertolak ke kota Surakarta, Jawa Tengah. Presiden Prabowo mengantar Jokowi sampai ke lapangan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Mantan Presiden Jokowi berada di dalam satu mobil yang sama dengan Presiden Prabowo dengan menggunakan mobil Maung Garuda. Sementara istri Jokowi, Iriana, berada di mobil yang berbeda dengan Jokowi. Warga beramai-ramai melambaikan tangan ke Jokowi. Jokowi yang berada di atas mobil Maung Garuda menyambut lambaian tangan warga. Jokowi bertolak ke Bandara Halim Perdana Kusuma untuk pulang ke Surakarta, Jawa Tengah dan menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara untuk pulang ke tanah kelahirannya. Pak Prabowo dan Mas Gibran juga bisa lebih fokus terhadap ekonomi kreatif. Ini adalah salah satu gerbang baru untuk anak-anak muda Indonesia untuk lebih berkarya dan gak hanya kerja-kerja formal, tapi lewat bidang ekonomi kreatif ini kita bisa memanfaatkan bonus demografi. Anak-anak muda yang concern terhadap ekonomi kreatif bisa mempercepat target pertumbuhan ekonomi 8% dari Pak Prabowo itu sendiri. Banyaknya anak muda yang mungkin perlu juga diakomodir itu kebutuhannya, terus juga secara pendidikan yang perlu juga untuk mewujudkan visi Indonesia Emas ini perlu banyak akomodir pada anak-anak muda mungkin ya, karena bonus demografi ini juga bukan sebatas banyak positifnya, ada juga mungkin PR-PR yang perlu diakomodir oleh presiden baru dan wakil presiden serta jajaran semua. Harapannya ini benar-benar bisa memprioritaskan bagaimana masyarakat miskin ini bisa dibantu untuk bisa menjadi sejahtera, dan juga untuk anak-anak muda yang tentunya sekarang sangat-sangat banyak sekali yang ini menjadi surplus, mungkin di tahun 2045 nanti bisa menjadi Indonesia Emas. Kita harapannya dari anak muda kepada Pak Prabowo itu dapat memperhatikan anak muda, Gen Z mungkin sekarang agar bisa diakomodir kebutuhan kerjanya dan juga kebutuhan pendidikannya. Kemudian Pak Jokowi juga yang paling sangat dikonsenkan adalah pembangunan infrastruktur dari Sabang sampai Merauke, yang mana beliau mengkonsen bukan hanya Java sentris tapi Indonesia sentris. Menparekraf Sandiaga Uno menghadiri event BIMTEK Go Digital bersama pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Sanur dan Pasar Bali. Pada acara ini, Sandiaga menekankan bahwa transformasi digital menjadi kunci ketahanan banyak usaha, utamanya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia.
Dalam rangkaian kunjungan kerjanya, Sandiaga juga menghadiri acara Sanur Village Festival 2024 di Mertasari Beach Club dan bertemu dengan para pelaku industri parikraf Bali. Selain berdiskusi, juga ditekankan agar seluruh pihak terus menjaga dan memegang teguh komitmen dalam mengembangkan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan, termasuk pembangunan pariwisata di Pulau Dewata ke depannya. Kita nggak boleh ngelupain Sanur sebagai awal dari pariwisata Bali, walaupun sekarang fokus kita untuk mengembangkan Bali Barat dan Bali Utara dengan beberapa inovasi, tapi kita harus pastikan bahwa Sanur dan Bali Selatan ini menjadi pariwisata yang quality dan komit terhadap sustainability. Sebelumnya, Menparekraf hadir secara langsung di wisuda ke-30 Politeknik Pariwisata Bali di BNDCC Nusa Dua dan juga mengapresiasi seluruh sivitas akademika Poltek Par Bali sekaligus orang tua wisudawan yang telah memberikan dukungan penuh dalam upaya mewujudkan masa depan pariwisata Indonesia yang berkesinambungan. Dalam kesempatan ini, Menparekraf Sandiaga Uno juga memberikan penghargaan kepada 9 mahasiswa terbaik dari masing-masing program studi. Hal ini tentunya menjadi motivasi agar mahasiswa tidak hanya mencari kerja, tetapi juga membuka lapangan kerja sehingga bermanfaat bagi masyarakat luas. Dari Denpasar, Bali, Agus Sugiana yang melaporkan. Saat melintas, Prabowo melambaikan tangan serta menyalami warga dari sunroof mobilnya. Warga yang berkerumun di sepanjang Jalan Sudirman hingga Istana Merdeka pun berebut mencoba bersalaman dengan Prabowo. Bahkan lautan manusia ini juga meneriakan yel-yel serta memanfaatkan momen ini dengan bersuah foto. Mendukung pemerintahan Pak Prabowo di parlemen, namun tidak menempatkan kader di kabinet, walaupun kami juga akan terus mendukung pemerintahan Pak Prabowo untuk membangun Indonesia. Berarti Pak Asor, ini penegasan berarti Pak Asoranas tidak direstui begitu walaupun masuk ke kabinet atau seperti apa? Karena tidak ada kader PDI Perjuangan yang masuk kabinet bekerja sama, saling mendukung, itu tidak perlu juga harus dalam kabinet. Pak BG tidak merepresentasikan PDIP kan, meskipun bukan kader kan, tapi dirasa cukup dekat begitu profilnya dengan Pak BG masuk dalam profesional. Berarti tidak masuknya kader PDIP ini memang sudah menjadi arahan dari Ibu Ketum atau nanti akan ada pengumuman resmi, namun posisi selanjutnya kita akan mendukung Pak Prabowo di pemerintahan dan di parlemen. Inilah aksi duel ala gladiator 4 pelajar yang terekam siaran langsung di media sosial di Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi. Dalam video tersebut terlihat keempat pelajar berkelahi dengan menggunakan senjata tajam. Akibat duel tersebut, seorang pelajar yang terlibat tawuran berusia 15 tahun tewas terkena bacokan di bagian punggung. Usai diotopsi, korban langsung dimakamkan oleh pihak keluarga.
Satreskrim Polres Bogor berhasil mengamankan 15 pelajar yang terlibat berikut senjata tajam yang digunakan para pelaku. Dari hasil penyelidikan polisi, aksi tersebut bermula dari saling tantang di media sosial yang berakhir dengan duel. Dari peristiwa itu sudah kita amankan 15 yang diduga pelaku, yaitu pelaku utama 2 orang, yaitu yang melakukan duel. Kemudian 13 lainnya adalah teman-teman dari korban ataupun pelaku yang menyaksikan, dan ada 1 yang melive-kan. Para pelaku terancam dijerat pasal pidana berlapis. Berikut Undang-Undang Darurat tentang senjata tajam dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Sukabumi, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Diketahui bahwa yang bersangkutan melakukan penipuan investasi fiktif menggunakan skema Ponzi yang melibatkan sekitar 50.000 korban dengan total kerugian, ini yang menarik, 210 triliun rupiah atau dalam mata uang China itu 100 miliar. Kami akan mengkoordinasikan di lingkungan internal Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan dan melakukan verifikasi dan validasi terhadap yang bersangkutan untuk melakukan langkah-langkah lanjut. Kapal yang Cheng 6 yang ditangkap di Laut Batam secara tidak sengaja dalam perjalanan perikautan perikanan beserta rombongan dari Batam ke Pulau Nipa. 2 kapal penyedot pasir laut atau dredger raksasa dengan muatan 10.000 meter kubik pasir laut ditangkap prajurit TNI AL dan Dirjen KKP di perairan Laut Batam, Kepulauan Riau. 2 kapal penyedot pasir laut yang ditangkap, yakni kapal Yangchen 6 dan kapal Yosun 9. Menurut nahkoda kapal Yangchen 6, pasir laut ini akan dibawa ke negara Singapura. Kapal penyedot pasir laut ini sekali sedot 9 jam bisa memenuhi isi palka yang muat 10.000 meter kubik. Satu trip perjalanan memakan waktu 3 hari. Grup perusahaan penyedot pasir laut ini mempunyai armada 10 kapal yang bertonase di atas 8.000 sampai dengan 10.000 gross ton. TNI Angkatan Laut dan Dirjen KKP mengamankan beberapa anak buah kapal yang Yangchen 6 untuk dimintai keterangan dan akan menjalani proses hukum. Dari Batam ke Kepulauan Riau, iNews melaporkan. Bapak bawa ya. Ya. 3. Loh. Loh, maksudnya Bapak yang nyuruh kan by phone.
Tersangkanya ada satu, yaitu inisial MA yang terlibat penggunaan membimbing, menghormati di rumah beserta stafnya. Kami berhasil mengamankan pengemudinya atas nama inisial MA, dan dalam mobil tersebut kami temukan satu box styrofoam warna putih, di dalamnya berisi 10 bungkus teh Cina merek Guanyuang dengan berat lebih kurang 1 kg dan isinya diduga narkotika jenis sabu. Pelan-pelan Bang Arnold, aduh, balap-balap aja. Balap-balap aja. Inilah video amatir saat 3 pemuda asik nongkrong tiba-tiba datang 2 orang pria menodongkan pistol ke arah mereka di kawasan Cicendo, Kota Bandung. Sambil melontarkan makian, kedua orang yang membawa senjata api ini mengaku sebagai anggota polisi. Menurut M. Gali, salah satu korban, pelaku datang ke lokasi untuk mencari rekan korban yang bermasalah dengan keduanya saat berkendara di jalan raya. Tak terima, kedua pelaku lalu membuntuti rekan korban hingga bertemu di kawasan Cicendo. Pelaku sempat memukul rekan korban dan mengaku akan membawa ke kantor polisi. Rupanya, gertakan tersebut hanya modus belaka. Kedua pelaku justru merampas ponsel milik korban. Udah pada diam, ikut semuanya ke Polres. Kan saya gak tahu apa-apa tadinya. Terus sama saya di ayo Pak, kata saya tuh. Pas begitu saya di piting gini, ditodong, gak tahu lagi ngerampas HP-nya gitu. Berapa dirampas ya? Berapa HP yang itu ya? HP 2. Usai kejadian yang sempat viral di media sosial, korban yang masih trauma melaporkan kejadian yang dialaminya ke pihak berwajib. Dari Bandung, Jupita Mailana, iNews melaporkan. Terlihat dari rekaman kamera CCTV, pelaku nekat masuk ke warung saat pemilik sempat tertidur. Pelaku sempat mengintai kondisi warung sekaligus memantau keadaan sekitar. Dalam aksinya, pelaku menggasak uang tunai sebesar 3 juta rupiah yang tersimpan di kotak penyimpanan uang, serta 2 buah ponsel pemilik warung. Korban mengaku lengah saat tengah membereskan air minum kemasan di dalam kulkas lalu masuk tanpa mengunci pintu. Menurut pemilik warung, kejadian pencurian ini sudah ketiga kalinya dialami korban. Sejak saat itu, korban memasang kamera pengawas agar bisa mengetahui wajah pelaku. Pas jam 4:30 lah. Oh, kejadiannya sekitar jam segitu. Saya 5 sore atau setengah 5 malam, subuh ya. 2 orang, satunya nunggu di motornya, pakai motor. Iya. Itu apa aja Bang yang hilang, Bang? Yang hilang tuh uang kurang lebih 3 juta lah sama HP 2. Korban sudah melapor kejadian ini ke pihak pengurus lingkungan setempat dan ke pihak kepolisian. Polisi juga telah mengumpulkan barang bukti untuk melacak pelaku. Kasus ini kini ditangani pihak kepolisian Polsek Cimanggis. Dari Depok, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Inilah detik-detik seorang pria yang diduga preman melakukan pemalakan disertai pemukulan di sebuah warung martabak di kawasan Pamengpe, Kabupaten Bandung. Aksi premanisme ini sempat terekam kamera CCTV dan videonya viral di media sosial. Kejadian tersebut berawal ketika pelaku datang dan meminta martabak. Kemudian pelaku marah karena martabak yang diberikan hanya dibungkus dengan plastik. Dan pelaku langsung melakukan pemukulan berkali-kali. Melihat kejadian tersebut, salah seorang warga langsung melapor. Kurang dari 24 jam, polisi berhasil menangkap pelaku.
waktu kejadian menurut keterangan dari saksi dan si pelaku juga dia sedang mabuk dan dia awalnya dia dari daerah Asap menuju ke rumah. Ini baru kali pertama atau? Menurut keterangan dari penjualnya baru pertama masuk ke, maksudnya meminta atau memalak dari penjual martabak tersebut. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku harus mendekam di balik ruang tahanan Polsek Pamengpeuk dan terancam pasal penganiayaan dengan ancaman paling lama 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Bandung, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Sebuah bangunan swalayan yang berada di Jalan Sultan Hasanuddin, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Senin malam terbakar. Menurut warga, api pertama terlihat dari area permainan anak-anak. Kemudian api membesar dan membakar barang-barang di sekitar. Beruntung saat kejadian tak ada pengunjung di swalayan tersebut. Bantuan unit. Tadi sempat panik nggak teh pas ada api itu? Panik sih, soalnya pemadam kebakarannya itu mobilnya susah buat masuknya gitu. Dia kan masuk gang, jadi matinya itu rada susah. Api baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian, setelah petugas pemadam kebakaran Cibitung menurunkan 7 unit mobil pemadam. Tapi tadi ada laporan dari pihak, sepertinya mungkin ada item kosmetik listrik. Dari salah permainan anak-anak itu mungkin lupa matiin atau apa gitu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Kasus ini dalam penyelidikan petugas Polsek Tambun Selatan. Dari Kabupaten Bekasi, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Banyak hal permasalahan sosial dan budaya dikupas dalam perbincangan bersama tokoh masyarakat Sunda ini. Ikhtiar mah wajib. Dalam gaya yang cair, ringan dan bermakna, Ngawangkong sareng Cepopong hadir menginspirasi untuk bersama melestarikan budaya Sunda. Kade. Ngawangkong sareng Cepopong setiap hari Sabtu pada jam berikut. Bagaimana kemudian peta politik ke depan? Berhentikan dia, karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan bagi Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. Seorang pengendara panik hingga kabur saat operasi zebra lodaya digelar aparat Satlantas Polresta Bogor Kota di Simpang Tugu Kujang, Jalan Pajajaran Kota Bogor. Tidak butuh waktu lama, polisi menghentikan usaha pelarian pemotor yang membonceng tanpa menggunakan helm. Pemotor diberikan penindakan berupa tilang, sementara motornya ditahan petugas. Dalam operasi zebra lodaya kali ini, fokus pada 9 prioritas pelanggaran, diantaranya melawan arus, kelebihan muatan, menggunakan ponsel saat berkendara, hingga penggunaan helm ganda. Pada hari ini kita melaksanakan penindakan kendaraan baik R2 maupun R4 yang melakukan pelanggaran kasat mata seperti penggunaan helm ganda, surat-surat kendaraan, knalpot brong, kendaraan 4 yang over dimensi,
dan berbonceng 3 maupun memainkan HP di atas kendaraan. Operasi Zebra Lodaya dilakukan serentak selama 2 pekan, mulai tanggal 14 hingga 27 Oktober mendatang. Dari Bogor, Andi Firmansyah, Anyus melaporkan. Beginilah kondisi makam di Blok Pecuk, Desa Panyindangan, Kulon, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu yang viral di media sosial. Dalam video ini, puluhan makam warga disegel pada bagian nisannya. Bahkan sejumlah orang pun terlibat ketegangan terkait pemasangan segel tersebut. Dalam segelnya tertera jelas lambang dan tulisan Mahkamah Agung berikut Pengadilan Negeri Indramayu yang seharusnya ditulis Indramayu. Bahkan dalam segel yang terpasang di antara nisan tersebut lengkap dengan nomor perkaranya. Makam tersebut diduga berdiri di atas tanah sengketa. Namun pihak Pengadilan Negeri Indramayu membantah melakukan penyegelan terhadap puluhan makam tersebut. Segel yang tertempel bukanlah produk dari Pengadilan Negeri Indramayu yang sejauh ini belum pernah menangani perkara sengketa tanah di lokasi tersebut. Pihaknya masih menelusuri siapa yang memasang segel tersebut. Bahwa bisa diluruskan oleh Pengadilan Negeri Indramayu bahwa itu tidak pernah dilakukan dan itu bukan merupakan produk dari Pengadilan Negeri. Kami dari Pengadilan Indramayu telah berkoordinasi dan akan mengambil sikap dengan melakukan pelaporan untuk kemudian meluruskan bahwa kami tidak pernah mengeluarkan produk seperti stiker demikian. Dengan viralnya video makam disegel tersebut, pihak Pengadilan Negeri Indramayu akan melakukan pelaporan terkait pemalsuan segel tersebut. Dari Indramayu, Toy Iskandar, iNews melaporkan.
bantuan-bantuan dari pengusaha, ya, dari media, tokoh masyarakat, akademisi, ya, kemudian dari tentunya pemerintah dalam hal ini kan pasti Satgas, ya, gugus tugas pusat BNPB, kemudian TNI yang jelas kan yang di ring 1 waktu pertama kali karantina COVID, ya, mulai Natuna, Pulau Sebaru dan di Wisma Atlet ini berakhir, ya. Ini tentunya Kementerian Kesehatan juga, ya, semua punya peran. Ya, ini gedung ini termasuk punya dari PUPR nih, Kementerian PUPR. Kita sangat berterima kasih Kementerian PUPR sudah punya tempat yang sangat bagus sekali. Ya, kita tinggal menyekat-nyekat waktu itu untuk pembagian zonasi di lapangan. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma abah pasrah aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews.
Pemirsa, kali ini OMG akan mengajak Anda ke Pulau Dewata, Bali. Bali menjadi tujuan wisata baik wisatawan domestik maupun internasional. Alamnya yang eksotis dengan pantai yang indah dan deburan ombak yang fantastis. Iklim yang tropis, hutan yang terjaga baik, gunung-gunung, danau, sungai dan sawah yang menghampar hijau. Dan keramahan penduduk Bali membuat kita merasa nyaman dan kerasan. Pulau Dewata menjadi pulau yang tidak pernah tidur. Berbagai macam hiburan ada di Pulau Bali. Bali memang menjadi salah satu pulau yang padat dengan wisatawan. Namun, siapa sangka, selain menyuguhkan pemandangan wisatanya yang indah dan eksotik, ternyata Bali juga memiliki beberapa mitos dan tempat-tempat misterius yang memiliki cerita dan seringkali membuat bulu kuduk kita berdiri. Apa saja sisi misterius yang ada di Bali? Desa Trunyan. Desa Trunyan merupakan desa adat di pedalaman Bali yang terletak di sisi timur Danau Batur, Kabupaten Bangli. Masyarakat desa ini terkenal karena kebiasaannya dalam penguburan mayat yang dianggap tidak wajar. Setiap ada anggota keluarga atau kerabatnya yang meninggal, jenazah tidak dikubur di dalam tanah, melainkan diletakkan begitu saja di dalam sangkar bambu, di tempat terbuka hingga membusuk dan menyisakan kerangka. Meskipun hanya diletakkan begitu saja tanpa penguburan, anehnya sama sekali tidak tercium aroma busuk dari mayat. Bahkan organisme dekomposer seperti lalat, belatung atau cacing juga tidak ditemukan di sekitar makam desa Trunyan. Usut punya usut, ternyata hal ini disebabkan oleh pengaruh dari sebuah pohon magis bernama tarumenyan yang berdiri kokoh di area pemakaman desa Trunyan. Konon, pohon tarumenyan ini memiliki aroma yang sangat harum. Bahkan wanginya dapat tercium hingga ke tanah Jawa. Ritual pemakaman di desa Trunyan tidak wajar, berbeda dengan penganut Hindu lainnya di Bali. Hal ini karena dalam menjalani kehidupan spiritual, masyarakat desa Trunyan memadukan antara kepercayaan animisme, adat istiadat leluhur, dan interpretasi mereka sendiri terhadap pemahaman ajaran Hindu. Penguburan dengan cara ini menjadi cara untuk menjaga hubungan dengan keluarga atau kerabat yang telah meninggal. Yang disebut dengan pohon tarumenyan. Jadi yang menyebabkan jenazah itu tidak bau. Okay. Nama pohonnya pohon tarumenyan. Nah, nama desa kita diambil kata dari nama pohon yang ada di pemakaman ini. Nama desanya Desa Trunyan, nama pohonnya pohon tarumenyan. Artinya, Bu? Jadi tarumenyan itu, taru itu adalah kayu, menyan itu adalah wangi. Berarti ini kayu dari bawah ini sampai atas itu memang wangi kalaupun dia jatuh atau ada ranting yang jatuh? Nah, kita ada cubit sedikit nanti, itu boleh cium bau harumnya. Oh, nggak apa-apa ya, Bu? Nggak apa-apa, tapi jangan dibawa pulang, cuma sampai di sini saja. Ya. Ampun saya kalau itu. Jadi ini akar pohon nyampe ke pemakaman. Itu ada bambu, jadi kita bilang ancak saji kalau di sini. Oke. Usianya kalau beli tahu gitu? Sudah 11 abad lebih. 11 abad, 1100 tahun, iya. Oke, dan sampai sekarang masih utuh seperti ini, tidak ada perubahan. Saya belum ada, udah seperti ini, tengkorak-tengkorak itu yang sudah bersih, yang sudah disucikan. Jadi itu yang sudah diaben, baru bisa ditaruh di sana. Diaben tuh di ngaben? Jadi di sini pun ada ngaben, jadi ngaben di sini tidak ada pembakaran jenazah, tidak ada pembakaran sama sekali. Oke. Cuman tulang-tulang dibersihkan. Adapun badai di sini, badainya ditenggelamkan di Danau Batur. Oke. Jadi tulang-tulang itu dipajang di sana memang sengaja untuk foto-foto para tamu yang datang ke sini. Hotel Pondok Indah Bedugul. Hotel Pondok Indah Bedugul yang terletak di Kabupaten Tabanan, Bali ini merupakan hotel yang terbengkalai. Hotel ini diyakini bagian dari proyek keluarga Cendana pada tahun 90-an. Namun karena adanya kendala dan salah satunya teror bom Bali, membuat bangunan ini harus mangkrak. Akibat terbengkalainya bangunan tersebut, hingga kini justru meninggalkan aura yang sangat menyeramkan dan terkesan angker, bahkan mendapatkan julukan Istana Hantu di Bali. Meski jelas-jelas tak ada orang di bangunan tersebut, banyak kesaksian warga sekitar. Konon di sekitar hotel megah ini seringkali terdengar suara-suara seperti jeritan, teriakan, bahkan suara keramaian layaknya hotel normal yang masih beroperasi. Selain itu, tak sedikit orang juga yang kedapatan melihat penampakan sosok perempuan yang sekilas menyerupai noni Belanda yang memakai gaun putih serta rambutnya yang tak terlalu panjang dan wajah yang rusak pada bagian mata dan hidungnya.
Pura Pemutaran Bawah Laut. Pura Bawah Laut Pemutaran juga dikenal dengan sebutan Taman Dewa Pemutaran. Tempat ini merupakan objek wisata dan cukup populer di kalangan wisatawan domestik dan mancanegara. Kepopuleran ini tentunya didasarkan dari daya tariknya yang memikat. Tak hanya eksotika pura, ekosistem bawah laut objek wisata ini pun begitu indah. Terdapat beragam jenis terumbu karang berwarna-warni yang nampak mempercantik pura dan patung yang terdapat di dalam laut tersebut. Pura eksotis dari Buleleng ini sempat diisukan sebagai situs peninggalan Atlantis yang melegenda. Namun faktanya pada tahun 2005, komunitas yang menamakan dirinya sebagai Reef Gardener memprakarsai keberadaan pura bawah laut Pemutaran tersebut. Pembuatan pura ini merupakan sebuah proyek gabung The Pemutaran Karang Lestari Coral Conservation, sebuah proyek yang dibuat untuk melestarikan biota laut dan terumbu karang. Taman Festival. Taman Festival Bali dulunya merupakan salah satu tempat hiburan megah dan termewah yang ada di Pulau Bali. Di Taman Festival terdapat pertunjukan teater 3 dimensi, gunung yang terus meletus, kolam buaya, dan banyak lagi yang menarik lainnya. Kondisinya kini jauh berbeda. Puing-puing yang berdiri tegak sekarang ini seolah menceritakan bahwa taman ini pernah hancur akibat kebakaran. Jejak-jejak kemegahan seolah hanya tinggal cerita, dan para pendiri Taman Festival Bali memilih meninggalkan bangunan tersebut. Kondisinya yang terbengkalai begitu memprihatinkan, dan ada banyak semak-semak yang tumbuh selama bertahun-tahun, semakin membuat bangunan menjadi angker. Apalagi jika pergi semakin ke dalam, Anda akan menemukan sebuah pohon besar di bagian tengah bangunan yang akan memancarkan aura mistis bagi siapapun yang berusaha mendekatinya. Misteri Leak. Asal-usul leak Bali dimulai dari tujuan seseorang yang berusaha membuka segala batasan yang dimilikinya di dalam diri. Dalam hal ini, leak berarti mengganti juga mengubah identitas diri yang terikat dengan rendahnya kesadaran seseorang. Ilmu leak berusaha memperdalam hubungan penganutnya dengan kekuasaan yang besar dan tak terbatas dengan cara bermeditasi. Ilmu leak terkadang disalahartikan sebagai ilmu hitam. Padahal, ilmu leak merupakan upaya memperoleh pengalaman dalam melampaui diri melalui meditasi. Sedangkan ilmu hitam adalah metode dengan teknik atau cara yang merugikan orang lain. Makna sesungguhnya dari leak adalah menempatkan aksara suci ke dalam tubuh manusia. Di sisi lain, Kamus Bahasa Provinsi Bali.id menjelaskan, leak sebagai jelmaan binatang seperti kera, babi, dan ayam untuk menakut-nakuti seseorang. Secara umum, leak tidak menyakiti karena konon prosesnya sendiri cukup bagus bila seseorang memang berminat mempelajarinya. Leak sendiri merupakan gabungan dari kata le dan ak. Le berarti penyihir dan ak berarti jahat. Oleh karena itu dalam mitologi Bali, leak dilambangkan sebagai penyihir jahat. Umumnya leak hanya bisa dilihat pada malam hari oleh para dukun pemburu leak. Pada siang hari, ia akan terlihat seperti manusia biasa. Sementara itu, ketika hari menyentuh malam, ia akan berada di sekitaran kuburan untuk mencari organ-organ dalam tubuh manusia yang bisa digunakannya untuk membuat ramuan sihir. Namun leak juga bisa mengincar organ manusia yang masih hidup. Ramuan sihir dari organ-organ yang dikumpulkan leak dapat mengubah bentuknya menjadi sosok hewan yang ganas, seperti harimau, kera, babi, atau bisa juga menjadi rangda, yaitu ratu dari para leak. Hal ini menghasilkan cerita baru untuk leak bahwa leak dapat berupa kepala manusia dengan organ-organ yang masih menggantung di kepalanya. Leak tidak hanya mengincar organ tubuh, tetapi juga senang menghisap darah bayi di dalam kandungan. Biasanya mereka akan terbang untuk mencari perempuan hamil.
mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Kelak, lugat untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Dari Pulau Dewata, Bali, kita menuju ke Islandia untuk melihat Pulau Surtsey. Surtsey merupakan pulau ajaib karena kemunculannya begitu mendadak, yaitu pada tahun 1963. Sejumlah ahli berpendapat bahwa Pulau Surtsey hadir disebabkan oleh letusan gunung berapi di bawah laut. Surtsey terbentuk akibat letusan gunung berapi yang berasal dari kedalaman 130 meter di bawah permukaan laut. Pulau ini dilarang untuk dijajaki siapapun oleh pemerintah Islandia, kecuali para ilmuwan dan akademis. Bagi wisatawan yang tertarik ingin melihat pulau ini, hanya sebatas melihatnya dari atas kapal atau situs-situs yang menayangkan kegiatan dalam pulau ini. Surtsey termasuk pulau termuda di dunia yang terbentuk dari tumpukan lava yang meletus. Akibat letusan yang terus-menerus terjadi, memperluas daratan Surtsey semakin melebar. Letusan terakhir diperkirakan terjadi pada tahun 1967 dengan menambah luas daratan Surtsey kurang lebih 2,7 km persegi. Sejumlah peneliti sempat pesimis akan keberlangsungan pulau ini. Mereka memperkirakan bahwa pulau ini usianya tak akan lama dan segera menghilang. Hal itu dikaitkan dengan hasil penelitian pada tahun 2012, di mana titik tertinggi daratan Surtsey yang pernah mencapai 174 meter di atas permukaan laut, menyusut hingga separuh dan ketinggian maksimum berubah menjadi 155 meter. Namun para ilmuwan justru mendapati fakta bahwa inti pulau ini sudah mulai mengeras. Diperkirakan bahwa pulau ini akan bertahan lama. Pulau Surtsey memang cukup unik dan antik. Kondisi alamnya dijaga sangat ketat dan dibiarkan apa adanya. Karena keanehan dan keunikan inilah, maka sejak tahun 1965, Surtsey telah diresmikan sebagai cagar alam dan masuk dalam daftar situs warisan dunia UNESCO tahun 2008. Pulau yang memang awalnya kosong tanpa dihuni makhluk hidup apapun ini, akhirnya berhasil juga memberi ruang hidup bagi makhluk hidup lainnya. Salah satunya yaitu lumut. Tumbuhan ini menyelubungi tanah dan bebatuan di sana. Dan pada hasil penelitian di tahun 2008 lalu, ada 69 spesies tanaman yang bisa tumbuh di sana. Sekitar 12 spesies burung juga berhasil ditemukan di pulau itu, termasuk fulmar, camar, guillemot, dan puffin atlantik. Bahkan saat ini perkembangannya semakin pesat. Berdasarkan laporan The Icelandic Institute of Natural History, padang rumput di Surtsey telah berkembang, termasuk spesies baru tumbuhnya vaskular. Area hijau semakin luas di pulau ini. Pertumbuhan ini juga akibat dari keberadaan burung-burung laut yang membuat sarang di Surtsey. Bahkan populasi spesies burung camar punggung hitam besar mengalami lonjakan yang cukup tinggi di pulau ini. Satu hal lagi yang cukup mengejutkan yaitu adanya penampakan spesies laba-laba. Letusan Surtsey dimulai sekitar 130 meter, 426 kaki di bawah permukaan laut. Seperti Islandia, Surtsey terletak di Mid-Atlantic Ridge, sebuah celah laut dalam yang memisahkan lempeng tektonik. Pada bulan-bulan setelah kemunculan Surtsey, ledakannya sangat dahsyat. Magma panas yang berinteraksi dengan air laut melontarkan bebatuan sejauh 1 km, 0,6 mil jauhnya. Awan, abu, dan uap naik setinggi 9 km, 5,6 mil. Pada awal tahun 1964, pulau ini cukup terbangun sehingga air tidak dapat mencapai ventilasi dan aktivitas vulkanik menjadi tenang. Aliran lava menciptakan substrat yang lebih keras di atas endapan vulkanik yang longgar, menstabilkan pulau. Pada bulan Juni 1967, letusan telah berhenti.
Pemerintah Islandia mendeklarasikan Surtsey sebagai cagar alam pada tahun 1965. Tujuannya untuk mempelajari bagaimana tanaman, serangga, burung, anjing laut, dan bentuk kehidupan lainnya membangun diri mereka sendiri di pulau itu dari waktu ke waktu. Dalam beberapa tahun setelah terbentuknya Surtsey, tanaman tersebar jarang di pantai. Awalnya sebagian besar benih dibawa oleh penyebaran angin dan arus laut. Tetapi ketika burung-burung mulai sering mengunjungi pulau ini, mereka semakin menjadikan sarana utama penyebaran benih. Burung laut siap memainkan peran utama dalam mengubah Surtsey. Fulmars dan Guillemots mulai bersarang di pulau itu sejak tahun 1970. Burung camar akhirnya membangun kehadiran yang cukup besar dan muncul sebagai pemberi pengaruh besar pada flora pulau ini. Pada tahun 2009, setidaknya 15 spesies burung diketahui berkembang biak di Surtsey. Pada pertengahan tahun 80-an, vegetasi menjadi jauh lebih melimpah berkat koloni penangkaran burung laut. Padang rumput yang subur mendominasi di lokasi-lokasi penelusuran. Di tempat lain, komunitas tumbuhan yang berbeda tersebar jarang di pantai dan lokasi lain di pulau ini. Pada tahun 1986, tercatat 15 spesies tumbuhan. Tetapi pada tahun 2008, jumlah itu telah meningkat menjadi 69 spesies. Kehidupan lain juga telah mendapatkan pijakan di pulau muda ini. Lumut muncul dalam beberapa tahun setelah letusan gunung berapi berhenti. Serangga juga hadir lebih awal di pulau ini, tertiup angin atau terdampar di puing-puing. Anjing laut abu-abu dan anjing laut pelabuhan sekarang berkembang biak di Surtsey. Kehadiran mereka telah menarik orca, predator utama mereka, ke perairan di sekitar pulau. Di bawah ombak, kehidupan laut tumbuh subur dengan bebatuan yang tertutup ganggang di perairan dangkal dan invertebrata seperti bintang laut dan limpet. Meneliti bagaimana flora dan fauna ada dan bertahan hidup di pulau muda ini sangat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, kunjungan terhadap laboratorium alami ini sangat dibatasi. Nilai dan keunikan sebuah pulau memang berbeda-beda. Ada yang sangat bernilai karena keindahan alamnya, atau karena misteri dan mitos yang ada, atau bahkan proses kelahiran dari pulau tersebut. Apapun alasan dibalik keberadaan sebuah pulau, manusia wajib menjaga dan melestarikannya, terutama dari musuh utamanya, yaitu manusia itu sendiri. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalapara, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang, live di iNews. Rusia terkenal dengan kekuatan militernya yang mematikan setelah Amerika Serikat. Mereka pun memiliki pasukan khusus bernama Spetsnaz. Spetsnaz sendiri sudah terkenal kebrutalannya dalam proses pembentukannya. Salah satu kebrutalannya tercermin dari bentuk latihan perang yang mereka jalani. Seorang calon anggota Spetsnaz harus mampu berlari mendaki bukit yang tinggi. Mereka berlari sambil membawa beban. Lalu begitu sampai di puncak bukit dihajar habis-habisan oleh para pelatihnya. Cara menghajarnya sebenarnya masih memikirkan keselamatan dan cedera parah. Karena para pelatih yang memukuli para calon anggota Spetsnaz itu masih menggunakan sarung tinju. Maka dari itu dengan proses pendidikan yang demikian keras dan brutal, anggota Spetsnaz hanya terdiri dari para tentara pria. Pada
tahun 2008, Spetsnaz akhirnya diizinkan menerima anggota wanita karena berdasarkan latar belakang para tentara wanita Rusia pun jago bertempur melebihi kaum laki-laki. Para tentara wanita yang tergabung dalam pasukan khusus Spetsnaz ini memiliki julukan Fatal Beauty karena mereka terkenal dengan kecantikan dan keseksiannya. Namun, jangan pernah anggap remeh para tentara wanita Rusia ini. Meski cantik dan seksi, Fatal Beauty terkenal dengan kepintarannya menguasai teknologi-teknologi canggih dan mematikan. Sebelumnya, para prajurit wanita Rusia memang telah dikenal sebagai pasukan tempur yang tangguh, khususnya dalam Perang Dunia Kedua, ketika mereka ikut bertempur mempertahankan Stalingrad dari serbuan pasukan Nazi Jerman. Rusia bahkan memiliki ribuan pasukan sniper yang terdiri dari para wanita. Salah seorang tentara wanita yang terkenal adalah Lyudmila Pavinchenko. Lyudmila bahkan menjadi sniper paling terkenal di dunia karena berhasil membunuh 309 pasukan Nazi dalam Perang Dunia Kedua. Total ada 650.000 pasukan wanita Rusia terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Di medan perang mereka bertempur bahu-membahu bersama para prajurit pria. Sebanyak 1.000 prajurit wanita Rusia bahkan dilatih untuk mengawaki pesawat tempur, pengebom, dan transport. Salah satu pilot wanita Rusia, Mayor Tamara Alexandrovna, bahkan berhasil menembak jatuh sebanyak 38 pesawat Nazi dalam Perang Dunia Kedua. Dalam peperangan antara Rusia dan Chechnya pada tahun 1994 sampai 1996, sebanyak 82 prajurit wanita Rusia juga dilibatkan sebagai pasukan khusus. Dengan latar belakang yang sudah kenyang peperangan tersebut, dalam perkembangannya, Rusia tidak hanya mengizinkan tentara wanita bergabung dengan Spetsnaz, tetapi mereka juga diizinkan dalam penggunaan kendaraan militer canggih milik Rusia. Sebagai pasukan elit, para pasukan khusus wanita Rusia mendapatkan pendidikan yang tidak berbeda dengan para prajurit pria. Para tentara wanita ini sangat mahir bertempur, baik saat menggunakan senjata maupun tangan kosong. Soal mental, kemampuan, taktik, dan strategi militer, mereka sudah sangat teruji dari Perang Dunia Pertama meletus. Keberhasilan dalam banyak peperangan membuat mereka diizinkan mengoperasikan berbagai senjata dari alat tembak, pesawat tempur, serta bom. Karena berbagai prestasinya, wanita disamakan kedudukannya dengan pria. Mereka pun diizinkan untuk bergabung dengan pasukan elit lintas udara atau airborne, bernama Ryazan Paratroopers. Di antara unit militer Rusia yang melintasi perbatasan Ukraina, muncul nama pasukan khusus Spetsnaz. Pasukan khusus Rusia ini menurut NATO dikirim ke Belarus selama latihan militer bersama. Mereka telah melakukan misi selama masa perang serta perdamaian dalam keadaan darurat di seluruh dunia. Dalam pasukan Spetsnaz ini bahkan terdapat tentara wanita Fatal Beauty yang siap membantu tentara lainnya untuk melakukan serangan ke Ukraina. Pada bulan Juli lalu, Rusia melaporkan kematian tentara perempuan pertamanya di medan perang Ukraina. Hal ini terjadi sekitar 5 bulan sejak perang pecah di Ukraina. Tentara wanita pertama yang tewas itu bernama Anastasia Savitskaya yang bekerja untuk korps tentara di Volgograd, Rusia. Selama ini, Volgograd merupakan daerah dengan tentara yang tewas di Ukraina paling tinggi. Total sebanyak 136 tentara dari Volgograd tewas di negara tetangganya tersebut. Angka ini kemungkinan jauh lebih tinggi karena pemerintah Rusia belum memperbarui data jumlah tentara yang tewas di Ukraina sejak Maret lalu. Media lokal yang rutin mendata jumlah tentara Rusia mencatat setidaknya 4.500 personil militer negeri beruang merah tewas di Ukraina sejak invasi pada Februari lalu. Hingga saat ini Rusia masih terus menggempur Ukraina. Tidak diketahui pasti jumlah tentara yang mereka kerahkan. Namun secara keseluruhan, hanya 40.000 perempuan yang menjadi anggota militer Rusia. Ini tentunya kurang 1% dari keseluruhan 900.000 tentara negeri beruang merah. Kabar lain dari para tentara wanita Rusia adalah pagelaran kontes kecantikan militer di tengah konflik Rusia dan Ukraina yang masih memanas. Kontes kecantikan ini diikuti oleh para tentara wanita Rusia. Kabarnya, tentara perempuan yang ikut serta dalam kontes kecantikan itu
merupakan bagian dari pasukan rudal strategis Rusia. Ada sekitar 40 tentara perempuan ambil bagian dalam kontes kecantikan bernama Makeup Under Camouflage. Ada beberapa keterampilan yang dilombakan dalam kontes kecantikan ini. Tes pertama bagi tim yang berpartisipasi dalam kontes kecantikan ini adalah mengaplikasikan riasan tempur. Di kontes ini, para prajurit perempuan juga diminta mengatasi serangan di zona perang tiruan. Zona perang ini kabarnya sudah dirancang dengan berbagai serangan seperti radiasi kimia dan biologi. Mereka lalu diminta memakai masker pelindung gas beracun dan pakaian pelindung khusus. Bukan hanya itu saja, para prajurit perempuan tersebut juga diminta merakit dan membongkar senapan. Setelah itu mereka diminta menembak dengan senapan serbu Kalashnikov, AK-74 hingga melempar granat. Terakhir ada kontes yang disebut Brain Ring. Heads up. Dalam kontes kecantikan ini, para tentara perempuan akan diuji soal pengetahuan umum. Selain itu, mereka juga akan menghadapi ujian kreatif dan kuliner. Kontes kecantikan itu tidak hanya diikuti peserta prajurit militer yang masih muda. Salah satu prajurit bernama Olga Kirilova adalah salah satu prajurit yang telah memiliki cucu. Olga memiliki putri berusia 23 tahun dan cucu berusia 3 tahun. Prajurit yang sudah jadi nenek tersebut bertugas di divisi Taikov dan merupakan bagian dari pasukan rudal strategis Rusia. Ia juga diketahui punya keahlian dalam menembak. Pasukan Spetsnaz awalnya dibentuk saat Perang Dingin. Mereka bertugas sebagai pasukan pengintai medan perang udara. Pasukan Spetsnaz beroperasi jauh di belakang garis musuh, terutama untuk menargetkan senjata nuklir taktis dan struktur komando. Hal ini membuat para pasukan Spetsnaz dituntut mampu menggabungkan kemampuan pengintai dan penyerang, baik melalui darat, udara, atau laut. Peran pasukan Spetsnaz selama Perang Dingin yaitu menjadi pasukan strategis dan andalan. Mereka menegakkan status quo dari pengaruh Soviet yang sekarang menjadi Rusia. Pasukan Spetsnaz terlibat dalam penyerangan Rusia ke Ukraina. Mereka pernah juga memimpin invasi ke Cekoslowakia pada 1968 dan menghancurkan revolusi Hungaria pada 1956. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa para tentara wanita ini tergabung dalam pasukan khusus bernama Spetsnaz. Pasukan khusus ini merupakan kesatuan elit paling ditakuti di dunia. Nama Spetsnaz sendiri merupakan singkatan dari dua kata bahasa Rusia, yaitu Specialnoye Naznadzhenia. Kata pertama memiliki terjemahan khusus, dan kata kedua bermakna tujuan atau fungsi. Dengan kata lain, pasukan Spetsnaz merupakan unit operasi khusus militer Rusia yang dikenal memiliki reputasi keahlian khusus. Meski kebanyakan wanita dianggap lemah dan hanya berada di garis belakang saat peperangan, namun hal tersebut langsung dipatahkan oleh tentara wanita Rusia dengan julukan Fatal Beauty ini. Tidak hanya Fatal Beauty, namun masih ada banyak sekali perempuan-perempuan tangguh dan berani lainnya di dunia ini. Nah pemirsa, sampai di sini kisah dan informasi menarik dalam episode kali ini. Jangan lupa saksikan terus OMG dengan kisah dan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa! Kepada 260 juta penduduk Indonesia.
Pemirsa Top Files, dalam pertahanan dan keamanan suatu negara, tentu kekuatan militer suatu negara kerap dikaitkan dengan armada angkatan lautnya. Itulah yang menjadikan banyak negara berlomba-lomba memiliki kapal perang yang canggih dan terbaik di medan tempur. Penasaran dengan kapal perang tercanggih yang ada di dunia? Saksikan setelah yang satu ini. Media pemerintah Iran melaporkan bahwa Angkatan Laut Garda Revolusi Islam atau disebut IRGC semakin kuat setelah menerima kapal perang baru pada 6 Januari 2024 lalu yang dirancang dan diproduksi di dalam negeri. Kapal perang itu diberi nama Abu Mahdi Al-Muhandis yang dilengkapi dengan teknologi penghindar radar canggih serta mampu berlayar sejauh 3.200 km tanpa terdeteksi oleh radar dan sistem pengintaian musuh. Peluncuran kapal Abu Mahdi berlangsung di Pelabuhan Selatan Bandar Albas pada Sabtu siang. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Panglima Angkatan Laut IRGC Laksamana Muda Ali Reza Tangsiri dan pejabat senior negara dan militer lainnya di kota Pelabuhan Bandar Albas, Iran Selatan. Tangsiri mengaku bangga karena kapal tersebut berhasil diproduksi oleh Iran sendiri. Bahkan dalam waktu setahun, negara tersebut mampu memproduksi 3 kapal perang dari kelas yang sama. Selain Abu Mahdi, Angkatan Laut IRGC juga menerima sejumlah peralatan militer baru seperti 100 kapal serang cepat, sekelas kapal Tarik dan Ashura. Kedua kapal ini dipersenjatai dengan rudal jarak menengah dan anti kapal Kausar. Selanjutnya ialah kapal perang laut tipe 055 yang dimiliki oleh Cina. Kapal tersebut merupakan kapal penghancur utama di dunia. Berat benaman atau displacement kapal ini mencapai 12.000 ton, yang merupakan tipe 055 lebih besar daripada kapal penghancur setipe miliknya. Harga per unitnya pun tidak main-main karena diperkirakan mencapai 13,7 hingga 38,6 triliun rupiah. Kapal ini memiliki sistem peluncur vertikal atau disebut VLS sebanyak 112 buah yang berfungsi meluncurkan misil anti kapal ke udara. Jumlah itu lebih banyak daripada 96 kapal penghancur Arleigh Burke yang hanya memiliki 96 VLS. China juga memiliki kapal tipe 0555 yang dibangun pada 2014 dan telah menjelajah laut sebanyak 8 kali. Berikutnya ialah kapal penghancur yang canggih bernama Sejong the Great yang dimiliki oleh Korea Selatan yang notabene sekutu dengan Amerika Serikat. Kapal ini punya berat benaman sekitar 12.000 ton dan mampu menampung 300 kru. Sejong the Great ditopang 128 VOS misil anti kapal. Kapal perang ini pun dihargai sekitar 925 juta US dollar atau setara dengan 13,7 triliun rupiah per buah. Dan sejauh ini kapal tersebut menjadi kebanggaan Angkatan Laut Korea Selatan. Diketahui dengan satu kapal ini, Angkatan Laut Korea Selatan dapat mengatasi beberapa situasi simultan, anti pesawat, anti kapal selam, anti permukaan, dan bertahan dari rudal balistik. Jepang tak ketinggalan memiliki kapal perang yang canggih. Bedanya kapal Mogami yang dimiliki Jepang bertipe kapal frigate dengan berat bernaman hanya 5.500 ton. Harga per unitnya pun mencapai 372 juta US dollar atau sekitar 5,5 triliun rupiah. Tak hanya Mogami, Jepang juga memiliki kapal kelas Maya dengan 96 VLS yang bisa menembakkan misil anti balistik dan anti kapal selam. Kemampuan itu membuat kapal ini setara dengan kapal Arleigh Burke milik Amerika, namun dengan biaya pembangunan yang lebih rendah. Selanjutnya kapal perang milik Amerika yang disebut dengan kapal Zumwalt. Kapal Zumwalt bertipe penghancur atau destroyer dengan biaya per kapal mencapai 8 miliar US dollar setara dengan 118,79 triliun rupiah. Kapal perang ini memiliki berat benaman 15.965 ton dengan kapasitas kru 197 orang. Zumwalt dibekali 80 peripheral VLS dengan kemampuan menembakkan 4 misil di setiap VLS. Tak hanya itu, kapal ini terdiri atas 3 kapal perusak di kelasnya, bahkan kapal tersebut akan dipersenjatai dengan rudal hipersonik. Menurut sumber, konstruksi kapal ini dimulai pada Oktober 2008 dan kemudian diluncurkan pada Oktober 2013. Sejauh ini, Angkatan Laut Amerika memiliki 2 destroyer Zumwalt, yakni USS Michael Monsoor dan USS Lyndon B. Johnson. Pemirsa, itulah kapal perang tercanggih yang berhasil diproduksi di dunia. Semoga informasi ini bermanfaat ya.
Bagi masyarakat yang tinggal di ibu kota pasti pernah bosan dengan pemandangan yang ada di pemukiman kalian. Namun ternyata ada sebagian pemukiman yang unik dan memiliki pemandangan tak biasa. Pemukiman ini seringkali dikunjungi sebagai destinasi wisata di negara asal mereka. Bagi kalian yang mungkin tidak memiliki tujuan untuk berlibur, mungkin rekomendasi pemukiman unik ini bisa menjadi salah satu tujuan kalian untuk liburan bersama keluarga. Maka dari itu, Travels akan membahas tentang pemukiman unik dengan pemandangan yang menakjubkan di belahan dunia. Pemukiman unik pertama yang akan kita bahas berada di Maroko. Pemukiman ini bernama Aden Hadou. Maroko merupakan tempat tinggal masyarakat campuran antara Arab, Barat, dan Afrika. Daerah ini merupakan titik temu berbagai peradaban. Budaya masyarakatnya beragam sehingga sejak lama masyarakat di sana sudah terbiasa dengan keragaman budaya. Sejak ratusan tahun lalu mereka tinggal di perkampungan yang disebut dengan kasbah. Masyarakat asli di sana berasal dari suku Berber. Mereka tinggal di berbagai kasbah yang di dalamnya terdapat berbagai bangunan kuno yang terbuat dari tanah liat. Aden Hadou adalah salah satu kasbah yang menjadi magnet wisatawan. Ini adalah kompleks permukiman yang terbuat dari tanah liat. Bangunan di sana tertata rapi mulai dari bagian atas hingga bawah perbukitan. Pada bagian terdepannya terdapat tembok benteng lengkap dengan area penjagaan. Ini merupakan wujud arsitektur khas Maroko yang kini menjadi cagar budaya dunia. Terletak di Provinsi Ouarzazate, Lembah Quinila, selatan Maroko, area ini merupakan tempat kehidupan masyarakat Sahara tradisional. UNESCO mencatat Aden Hadou sebagai nilai budaya yang terkandung dalam kompleks dan menjadi destinasi wisatawan selatan di Maroko. Norwegia juga memiliki pemukiman paling unik dan juga keindahan alamnya. Uniknya lagi, pemukiman ini hanya dihuni kurang lebih 300 kepala keluarga saja. Pemukiman ini bernama Rhen karena berada di dekat wilayah Rensfjord, wilayah tengah Norwegia. Rhen adalah salah satu pemukiman yang memiliki suasana tenang dan hening. Rhen sangat cocok untuk orang dengan usia lanjut dan ingin menikmati masa tua. Namun jangan khawatir, pemukiman ini juga telah menyediakan tempat tinggal sementara untuk para turis berupa penginapan untuk bisa memanfaatkan destinasi wisata yang juga disediakan oleh pemukiman Rhen. Seperti melihat paus bermigrasi jika kalian berada di waktu yang tepat. Lainnya, kalian juga bisa menikmati keindahan alam Rhen dengan menggunakan kayak. Hingga bagi traveler sejati, kalian juga bisa berkemah di daerah ini. Pemukiman selanjutnya ini berada di ujung dunia, tepatnya di Greenland, memiliki nama Kasigiannguit. Pemukiman ini menjadi salah satu objek wisata di sana. Tempat ini juga sering disebut-sebut sebagai surga dunia yang terlupakan. Salah satu alasan tempat ini jarang dikunjungi karena keberadaannya yang sangat jauh. Namun pemukiman ini sebenarnya memiliki keindahan yang sangat menakjubkan, serta tempat ini juga menjadi surga bagi hewan laut seperti anjing laut, paus, hingga pinguin. Jika beruntung, kalian bisa melihat aktivitas mereka bermigrasi. Itulah pemukiman unik dengan pemandangan paling menakjubkan di belahan dunia. Bagaimana pemirsa? Apa kalian tertarik untuk mengunjungi salah satu dari pemukiman ini? Banyak hal permasalahan sosial dan budaya dikupas dalam perbincangan bersama tokoh masyarakat Sunda ini. Ikhtiar mah wajib. Dalam gaya yang cair, ringan, dan bermakna, Ngawangkong sareng Cepopong hadir menginspirasi untuk bersama melestarikan budaya Sunda. Kade. Ngawangkong sareng Cepopong setiap hari Sabtu pada jam berikut. Pemirsa, tahukah Anda, proyek pengembangan kamera digital terbesar di dunia telah selesai. Berikut adalah fakta kamera terbesar di dunia versi Travels, hanya untuk Anda. Proyek pengembangan kamera digital terbesar di dunia, atau disebut Legacy Software of Space and Time LSST, akhirnya rampung. Kamera raksasa ini diperkenalkan di Flight National Accelerator Laboratory, California pada Oktober lalu. Kamera ini memiliki resolusi terbesar di dunia yakni 3,2 gigapiksel atau 3200 MP. Dengan resolusi tersebut, kamera bisa memotret bola golf dari jarak 24 km. Kamera itu selanjutnya akan dipasang di Observatorium Terra Silubit di puncak gunung Cerro Patron, Chile pada 2024 mendatang.
Di sana, kamera LSST akan bertugas memotret sekitar 20 miliar galaksi selama 10 tahun ke depan. Setiap foto hasil jepretan akan dihimpun setiap malam dengan total data sekitar 15 terabyte. Akumulasi foto itu nantinya akan membantu para peneliti mengungkap sifat dari materi gelap yang selama ini misterius dan mempelajari bagaimana galaksi terbentuk. Secara teknis, kamera LSLC memiliki fungsi yang sama seperti kamera digital pada umumnya. Hanya saja ukuran kamera ini jauh lebih besar. Terdapat 189 sensor yang memanfaatkan cahaya dari objek seperti bintang, yang kemudian diubah menjadi sinyal listrik, sehingga bisa memproduksi gambar digital. Setiap sensornya berbentuk persegi dengan panjang pada tiap sisinya sekitar 42 mm. Bila ditotal, kamera LSSD menawarkan resolusi 3,2 gigapiksel atau setara 3200 MP. Dukungan ini memungkinkan kamera LSSD memotret bola golf dari jarak 24 km. Semua sensor itu kemudian dibingkai dengan lensa berdiameter 1,57 meter. Ini merupakan lensa terbesar yang pernah ada, sehingga meraih Guinness World Record. Bodinya sendiri mencapai 3 ton dan fisiknya setara dengan sebuah mobil, namun tingginya hampir 2 meter. Selanjutnya, meski sudah diresmikan, kamera LSSD masih harus melalui modifikasi tahap akhir sebelum dioperasikan pada akhir tahun 2024 di puncak Gunung Scarpathia. Kamera ini juga dilengkapi dengan teknologi pendingin yang akan membuat suhu perangkat tetap stabil hingga minus 100 derajat Celcius. Pembaruan teknologi pendinginan ini yang menjadi modifikasi tahap akhir sebelum digunakan. Pada Mei 2023 mendatang, para ilmuwan di Flight akan mulai mengemas kamera LSSD dan menempatkannya di Boeing 747 untuk diterbangkan ke Santiago, Chile. Kamera itu kemudian ditempatkan di sebuah kereta untuk mencapai observatorium di puncak Scarpathia. Berikutnya, kamera digital terbesar di dunia ini akan memotret 20 miliar galaksi selama 10 tahun ke depan. Data 15 terabyte yang akan dikumpulkan kamera LSSD setiap malam akan memajukan pengetahuan kita tentang alam semesta. Membantu para astronom membongkar sifat materi gelap misterius dan lebih memahami bagaimana galaksi terbentuk. Kamera LSSD berfungsi sama seperti kamera digital lainnya, tetapi jauh lebih besar. 189 sensornya mengambil cahaya yang berasal dari objek seperti bintang dan mengubahnya menjadi sinyal listrik yang dapat diubah menjadi gambar digital. Setiap sensor berbentuk persegi dengan panjang sisi 42 mm dan mengemas lebih panjang piksel daripada kamera pada iPhone 13. Nah pemirsa, itulah fakta kamera terbesar di dunia versi Topfile. Pemirsa, siapa yang tidak tahu kebab? Kebab merupakan makanan khas Timur Tengah yang sudah sangat populer di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Bahkan penjual makanan ini mulai dari gerobak pinggir jalan hingga restoran mewah. Namun, apakah Anda tahu jika ternyata kebab bukan berasal dari negara Turki? Berikut fakta menarik tentang kebab yang belum diketahui banyak orang. Kebab ternyata bukan berasal dari negara Turki, melainkan Persia atau negara Iran, dan dipopulerkan oleh tentara Turki. Kebab diperkirakan menyebar dari Persia ke seluruh wilayah Timur Tengah pada abad ke-8 dan sampai ke India pada abad ke-15. Pada awalnya, kebab disajikan dalam bentuk bola daging ayam atau daging domba cincang. Saat masuk ke abad 16, para tentara Turki mulai mempopulerkan makanan ini ke seluruh dunia. Sehingga pada dasarnya kebab ini tidak benar-benar lahir di Turki, melainkan di Persia. Nama kebab ini pun konon berasal dari diksi Persia kabab, yang memiliki arti makanan yang ditusuk dan dipanggang. Banyak tentara Turki yang menggunakan pedang mereka untuk mengiris daging panggang. Hal inilah yang kemudian membuat kebab dikenal sebagai makanan khas Timur Tengah, khususnya Turki. Dalam bahasa Turki, doner memiliki arti memutar. Doner kebab ini memiliki cara memasak yang berbeda dibandingkan dengan kebab pada umumnya. Daging yang sudah dimarinasi akan ditumpuk secara vertikal seperti gulungan benang. Kemudian daging tersebut akan dipanggang dengan cara memutar dan diiris tipis-tipis untuk dijadikan sebagai isian bersama sayur-sayuran lain. Di Indonesia, doner kebab ini mulai populer sejak tahun 2005 di beberapa restoran tertentu. Dan sampai hari ini Anda bisa menemukannya di gerobak-gerobak pinggir jalan.
Sekitar 50 tahun yang lalu, imigran asal Turki Kadir Nurman dan Mehmet Aygun membuka gerai kebab pertama di kota Berlin. Di sana kebab diterima dengan baik dan sangat populer. Jumlah kedai di Jerman melebihi jumlah kedai kebab di kota Turki, yaitu sekitar 40.000 kedai. Dan terdapat 4.000 kedai kebab yang tersebar di Berlin. Dalam satu hari, kedai kebab bisa menjual hampir 400 ton daging sapi. Meski bukan merupakan makanan khas dari negara Jerman, kebab biasanya dijadikan sebagai salah satu lambang keberhasilan para perantau Turki di negara ini. Di beberapa negara di Eropa, ternyata kebab pernah dilarang untuk beredar. Salah satunya di kota Béziers, Perancis yang melarang beredarnya kebab karena dikhawatirkan dapat mempengaruhi kebudayaan kuliner Perancis. Kebab dan hamburger memiliki kemiripan di mata para penggemar kuliner, yaitu keduanya sama-sama memiliki isian daging dan sayuran. Kepopuleran kebab di Jerman menjadi saingan bagi hamburger yang lebih dulu ada. Keunikan kebab adalah selalu menyesuaikan lidah masyarakat di suatu negara. Selain itu, kebab juga memiliki cita rasa yang unik dan akan disesuaikan dengan ciri khas negara masing-masing, namun tetap tidak mengubah cara memasak dan cara penyajiannya. Contohnya adalah penyajian kebab di Indonesia yang berukuran lebih kecil dibandingkan dengan ukuran aslinya. Kebab dibuat dari bahan-bahan yang memiliki kandungan gizi tinggi. Isian dalam satu kebab biasanya terdiri dari daging sapi, ayam, atau jenis daging lainnya. Kemudian sayuran seperti tomat, selada, bawang bombay, dan saus. Selain mengenyangkan, nutrisi pada bahan makanan yang terdapat pada kebab dapat memberikan manfaat baik bagi tubuh. Pemirsa, itulah tadi beberapa fakta unik kebab, makanan khas Timur Tengah yang menjadi makanan favorit hampir semua orang. Ketika fakta hadir, kami pun tampil memenuhi kebutuhan informasi Anda. Apa penyebab terjadinya lubang raksasa? Secara cepat, akurat, dan cermat, dikemas dalam buletin berita dan dialog. Yang paling baik hasil adalah masyarakat. Kami sampaikan kabar Tatar Pasundan dalam rangkaian iNews Jabar setiap hari Senin hingga Jumat pada jam berikut. Peradaban Mesir kuno merupakan salah satu peradaban maju manusia masa lalu. Catatan sejarah tentang peradaban di lembah Sungai Nil tersebut setidaknya telah dimulai sejak 5.000 tahun yang lalu, yang bukti arkeolognya ditemukan dalam plat nomor dari tahun 3100 sebelum Masehi yang mengisahkan penyatuan wilayah Mesir oleh Raja Namr. Selain mumifikasi, salah satu yang terkenal dari sejarah Mesir kuno adalah bangunan monumental makan Fir'aun yang disiapkan untuk kehidupan para Fir'aun di alam baka. Menurut National Geographic, jika piramid Giza yang megah merupakan makam Fir'aun dari era kerajaan lama, para Fir'aun dari era kerajaan baru Mesir memilih membangun makam mereka di ruang bawah tanah di perbukitan tandus di sebelah barat kota Luxor, agar lebih dekat dengan akar dinasti mereka di selatan. Dan berikut beberapa fakta menarik makam para Fir'aun di era kerajaan baru Mesir. Para Fir'aun dari kerajaan baru Mesir memilih untuk membangun kompleks pemakaman megah atau mausoleum yang tersembunyi di bawah tanah. Jika dilihat secara sekilas, kompleks pemakaman lembah para raja yang terletak di tepi barat Sungai Nil dekat dengan kota Luxor ini tidak lebih dari lembah berbatu tandus pada umumnya. Namun di bawah debu-debunya terdapat 63 makam, termasuk makam para Fir'aun terpenting dari sejarah Mesir kuno. Situs ini digunakan sebagai tempat pemakaman para Fir'aun dari dinasti ke-18, 19, dan 20. Pada tahun 1922, seorang arkeolog Inggris dan ahli Mesir kuno bernama Howard Carter menemukan sebuah makam kuno di salah satu area kompleks pemakaman lembah para raja. Penemuan tersebut menjadi salah satu penemuan terbesar di abad ke-20 karena ternyata ruang makam tersebut berisi salah satu mumi Fir'aun beserta harta karunnya yang paling dicari, yaitu Fir'aun Tutankhamun atau yang lebih dikenal dengan nama Fir'aun Tut.
Fir'aun Tut adalah Fir'aun dari dinasti ke-18 Mesir yang berkuasa di Mesir pada sekitar tahun 1333 sebelum Masehi hingga 1323 sebelum Masehi. Di Lembah Para Raja terdapat salah satu kompleks luas yang diberi nama Kode Kahfi 5 yang merupakan sebuah area yang berisi ruang pemakaman untuk anak-anak Fir'aun Ramses II, baik putra maupun putrinya. Kahfi 5 merupakan salah satu penemuan terbesar setelah penemuan makam Fir'aun Tut di tahun 1922 silam. Meskipun sebagian area Kahfi 5 telah digali sejak tahun 1825, namun perkiraan luas sebenarnya dari Kahfi 5 baru diketahui pada tahun 1995 ketika ahli Mesir kuno Ken Erwicks dan tim eksplorasinya yang melakukan proyek ekskavasi di sana, dan beberapa waktu setelahnya diketahui di dalamnya terdapat 70 ruang kamar dan sejumlah koridor saat itu. Terdapat lebih dari 20 gambaran anak laki-laki yang terpahat di dinding interior makamnya. Meskipun makam dan artefak Firaun-Firaun besar telah